Sarung Al-Samsi. Segera kita mulai kabar utama pemirsa, sebuah truk tronton menabrak rumah warga, gerobak pedagang serta sejumlah rambu lalu lintas di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Antara dua kemungkinan, antara ngeblong atau supirnya mengantuk. Inilah pemirsa video amatir saat truk tronton usai menabrak rambu lalu lintas, gerobak pedagang serta rumah warga saat melaju di Jalan Buah Batu menuju kawasan Pasar Kordo. Diduga pengemudi kehilangan kendali setelah mengalami gangguan kesehatan secara mendadak sehingga kendaraan terus melaju dan menabrak sejumlah objek di tepi jalan. Beruntung saat kejadian berlangsung tidak ada aktivitas pedagang di lokasi karena gerobak dalam keadaan tutup atau tidak beroperasi. Sementara itu rumah yang terkena tabrakan juga diketahui sedang tidak dihuni sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka dari pihak warga. Pengemudi truk yang ditemukan dalam kondisi kritis segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun, pengemudi diduga meninggal dunia dalam perjalanan atau saat menjalani penanganan di rumah sakit. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan meskipun dugaan awal mengarah pada kondisi kesehatan pengemudi yang mengalami serangan jantung saat berkendara. Pemirsa, teka-teki kematian aparatur sipil negara di sebuah mobil yang terparkir di Bandara Internasional Juanda mulai menemui titik terang. Hasil pemeriksaan sementara, korban petugas menemukan adanya luka robek di telinga kiri akibat hantaman benda tumpul. Teka-teki penemuan mayat wanita di parkir terminal Bandara Internasional Juanda yang sempat menggegerkan warga mulai menemui titik terang. Tim forensik di Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong Sidoarjo mendapati pada tubuh korban ada luka robek di telinga kiri akibat benda tumpul. Namun tak berhenti di sana, petugas pun lebih dalam lagi akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh korban. Polisi menduga korban meninggal dunia 3 hari sebelum ditemukan. Sementara terkait dugaan korban dalam kondisi hamil, pihak tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Porong membantah karena kondisi perut korban membesar akibat pembusukan. Terkait pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan luka robek pada cuping telinga kiri akibat kekerasan benda tumpul. Setelah diadakan pemeriksaan dalam, ternyata korban dinyatakan tidak hamil. Untuk selanjutnya sampel sudah kita ambil, nanti kita kirimkan ke lab forensik, laboratorium forensik di Polda Jatim. Untuk hasilnya nanti menunggu kalau sudah selesai dari lapor.
RJS merupakan ASN di Pemkab Bangkalan Madura yang ditemukan meninggal di dalam mobil dinas yang parkir di Terminal 1 Bandara Juanda Rabu kemarin. Meski demikian, belum bisa dipastikan kematian korban tidak wajar karena saat ini tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jawa Timur terkait kondisi organ bagian dalam tubuh korban. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Komedi TV One mengabarkan. Pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman Kamis malam menjenguk Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penganiayaan berat yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Selain melihat langsung kondisi korban yang tengah menjalani pemulihan di ruang isolasi, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman juga menemui orang tua korban untuk memberikan dukungan moral serta bantuan atas musibah yang menimpa anak mereka. Usai menjenguk, Dudung menyampaikan bahwa kondisi Yuvita saat ini berangsur baik. Saat kunjungan berlangsung, korban dikabarkan sedang beristirahat. Terkait pembiayaan pengobatan, Dudung mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Direktur BPJS Kesehatan agar seluruh kebutuhan perawatan korban dapat mendapatkan bantuan. Dudung juga menyampaikan pesan Presiden yang menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa tersebut. Presiden meminta agar proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil bagi korban dan keluarganya serta pelaku dihukum seberat-beratnya karena tindakannya dinilai sudah melampaui batas kemanusiaan. Kondisi YTR, korban penyekapan dan penyiksaan oleh kekasihnya Taufik Hidayat, kini membaik. Korban yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung itu mengharap tersangka dihukum maksimal. YTR, perempuan asal Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh kekasihnya Taufik Hidayat. Kondisinya kini perlahan semakin membaik. Saat ini, ia masih menjalani perawatan di ruang isolasi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dengan pembatasan pengunjung demi pemulihan kondisinya. Saat ini korban dijaga polisi serta berada dalam pengawasan dan perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Alhamdulillah, udah mulai berangsur-angsur lebih sehat dibanding hari-hari sebelum kemarin. Adik saya itu sekarang lagi dalam terapi untuk bisa duduk sama jalan sekarang. Tertangkapnya Taufik Hidayat membuat keluarga dan korban merasa lega. Namun korban berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman maksimal. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali. Terima kasih Kapolda sudah ngebantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lebih bahagia lagi dan saya lebih tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengennya dia dihukum seberat mungkin. Biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang menimpa korban YTR kini terus didalami polisi. Tersangka pun ditempatkan pada sel khusus dan pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan segera kita pantau perkembangan kondisi korban YTR yang saat ini masih jalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sudah bergabung bersama kami rekan Cepi Kurnia. Selamat malam Cepi Kurnia, bagaimana kondisi korban saat ini? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Yasmin dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, di mana pada lantai 5 merupakan dirawatnya atau ditempatkannya korban penyekapan dan penyiksaan berat yang diduga dilakukan oleh
tersangka Taufik Hidayat yang tak lain merupakan kekasih dari korban YTR. Dan sejauh ini memang tadi beberapa menit lalu Kepala Staf Kepresidenan telah menjenguk YTR sendiri di ruang isolasi dan menemui kedua orang tua korban serta kakak korban dan memberikan dukungan moral serta memberikan bantuan. Tadi juga Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman juga menyampaikan keprihatinan dari Presiden dan meminta untuk kasus ini segera diselesaikan dengan seadil-adilnya bagi korban dan keluarganya. Dan juga tadi Dudung menyampaikan agar pelaku dihukum seberat-beratnya dan memang tadi kondisi korban menurut KSP atau Dudung Abdurrahman sendiri menyampaikan sedang beristirahat, tadi tidak sempat berkomunikasi. Dan sejauh ini memang untuk kondisi korban sendiri tadi menurut keterangan dari pihak rumah sakit sudah mengalami kesehatannya baik, termasuk dengan kondisi psikis dari korban sendiri. Dan tadi pihak rumah sakit juga telah menerjunkan sejumlah dokter untuk menangani pemulihan dari YTR sendiri yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan yang kemarin memang cukup menjadi perhatian banyak pihak. Dan sejauh ini memang untuk operasi sendiri nantinya akan dilakukan menunggu pemulihan, dan selain penanganan medis juga penanganan psikologi terhadap korban sendiri terus dilakukan mengingat kondisi mental yang dialami cukup drop atas kejadian dugaan penyiksaan dan penyekapan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat yang merupakan kekasih dari YTR sendiri. Dapat kami informasikan kemarin saya bisa menjenguk ke dalam ruangan isolasi dan di sana memang kondisi korban cukup memprihatinkan, dan kemarin korban juga sempat meminta agar pelaku ini dihukum seberat-beratnya karena perbuatannya terhadap dirinya di luar batas kemanusiaan. Dan memang cukup memprihatinkan, tidak hanya luka-luka di sekujur tubuh dari korban sendiri dipenuhi tato, itu diduga atas paksaan dari tersangka Taufik Hidayat untuk melukis seluruh bagian tubuhnya dengan tato, termasuk tato dari tersangka yang ada di bagian tubuh serta tato-tato lain. Dan ini tentunya cukup memprihatinkan dan korban sendiri berharap bisa sembuh dan bisa agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Dan sejauh ini memang untuk kondisi korban masih dirawat di ruang isolasi. Dan tadi dari LPSK sendiri juga sudah kembali menjenguk dari korban YTR sendiri untuk memberikan perlindungan. Dapat kami informasikan tadi untuk biaya rumah sakit sendiri selain kemarin juga ditanggung oleh Pemprov Jabar, tadi Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman juga selain memberikan bantuan kepada orang tua korban juga tadi langsung menelepon Direktur BPJS Kesehatan agar segala bentuk pengobatan atau biaya seluruhnya ditanggung atau dibiayai oleh pemerintah maupun dari pihak BPJS. Tentunya tadi Dudung juga menyampaikan kasus ini menjadi atensi dari Bapak Presiden dan juga menjadi perhatian negara agar kejadian ini tidak terulang kembali kepada masyarakat lainnya, dan diimbau untuk bagi masyarakat agar peduli terhadap lingkungan sekitar, termasuk ketika ada kejadian serupa segera melaporkan ke pihak berwenang atau berwajib. Kembali ke Yasmin. Baik, artinya kondisi korban sudah semakin membaik. Terima kasih Cepi. Dan sekarang kita langsung ke Mapolda Jawa Barat, di mana sudah ada rekan Putri Lestari yang siap mengabarkan dari sana. Selamat malam Putri, apa saja perkembangan terbaru dari Mapolda Jawa Barat? Silakan. Ya baik, selamat malam Jasmine dan juga pemirsa, mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Barat, di mana memang untuk perkembangan paling terbaru di Mapolda Jawa Barat ini memang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian ini mengecek satu unit sepeda motor yang dimana kalau dari informasi ini merupakan kendaraan yang dinaiki oleh tersangka Taufik Hidayat berusia 30 tahun, sang pelaku penyiksaan dan juga penyekapan sadis yang terjadi di Bandung, di mana memang satu unit sepeda motor tersebut ini dibawa oleh pelaku Taufik Hidayat ke daerah Bandung, kemudian juga ke Tangerang, lalu kembali lagi ke Bandung, dan ini digunakan sebagai pelarian oleh tersangka, di mana memang untuk pihak kepolisian ini mengecek dari motor tersebut dan bisa dipastikan kalau plat
motor tersebut ini adalah bodong atau ilegal. Dan juga Jasmine serta pemirsa, memang untuk motor tersebut ini merupakan barang bukti yang sekarang sedang berada di depan dari gedung Direktorat Reserse, PPA dan juga PPO. Sebelumnya kita tahu, Jasmine dan juga pemirsa, sudah ada beberapa barang bukti yang memang dipamerkan oleh pihak Mapolda Jawa Barat kepada awak media. Sebelumnya sudah ada barang bukti lainnya seperti helm, kemudian juga ada selang infus atau maksud kami infus yang diduga digunakan oleh tersangka ini dalam mengobati dari korban pada saat penyiksaan, kemudian juga ada meja lipat kecil, kemudian ada jaket dan lain sebagainya. Kemudian juga sebagai informasi saja, besok akan ada press conference di Mapolda Jawa Barat yang akan dihadiri oleh Kapolda, kemudian juga ada dari Komnas HAM, kemudian ada dari LPSK, kemudian yang terakhir ada dari Kepala RSHS, yang dimana memang kami juga masih belum mengetahui apa saja rincian yang akan diberitahukan atau isi dari press conference tersebut. Namun memang mungkin nantinya dalam isi press conference tersebut ini merupakan perkembangan kembali dari tersangka yang seperti kita ketahui masih dalam penyidikan mendalam dari pihak Mapolda Jawa Barat. Belum ada motif terkait kejahatan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, dan juga kita belum tahu apakah ada korban-korban lain dari kejahatan Taufik Hidayat. Sementara itu kalau di Mapolda sebenarnya tadi ada salah satu pelapor, Jasmine dan juga pemirsa, namun ini tidak berkaitan dengan kasus penganiayaan. Tuduhan pelaporan tersebut ini dilakukan oleh seorang warga dari Garut yang menyebutkan bahwa motor yang ia gunakan saat itu dirampas oleh Taufik Hidayat pada saat Taufik Hidayat ini masih bekerja sebagai seorang matel atau mata elang. Dan memang motor tersebut ini dirampas oleh Taufik Hidayat dan tidak dikembalikan kepada sang korban. Sehingga memang korban tersebut ini melapor ke Mapolda Jawa Barat. Sehingga kalau dari laporan resmi di Mapolda Jawa Barat ini sekarang sudah ada 2 laporan. Yang satu merupakan laporan penganiayaan yang seperti kita tahu sudah viral di sosial media. Kemudian yang satu lagi ini adalah laporan dari seorang warga dari Garut yang mengaku ini motornya dirampas oleh Taufik Hidayat ketika ia masih menjabat atau bekerja sebagai debt collector di Jawa Barat. Kalau dari Mapolda sendiri, update terkininya baru barang bukti yang diperlihatkan yakni 1 unit motor, kemudian juga ada 1 pelapor terbaru. Dan untuk lebih lengkapnya Jasmine dan juga pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana update terkininya esok hari, apa saja yang akan diberitahukan oleh Mapolda Jawa Barat. Apakah nantinya sudah kita bisa ketahui motif kejahatan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, ataukah mungkin ada korban-korban lainnya yang mungkin dirugikan oleh Taufik Hidayat. Kita akan menunggu esok hari Jasmine dan juga pemirsa, yang direncanakan akan dilakukan di Mapolda Jawa Barat sekitar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Demikian Jasmine yang dapat saya sampaikan dari Mapolda Jawa Barat. Kembali kepada Anda di studio. Baik, kita akan tunggu bersama konferensi pers yang akan digelar di Mapolda Jawa Barat besok. Terima kasih Putri Lestari mengabarkan langsung dari Mapolda Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan Cepi Kurnia mengabarkan langsung dari RSHS Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, Taufik Hidayat mengakui penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya Yuvita. Ia mengaku perbuatan kejinya dilakukan di bawah pengaruh minuman keras. Kami akan Al-Samsi, sarungnya Nusantara. Al-Samsi, sarungnya Nusantara. Al-Samsi, ada di mana-mana. Al-Samsi, semua kalangan suka. Al-Samsi, sarungnya Nusantara. Al-Samsi, sarungnya Nusantara. Renovit Gold, kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan mata, daya ingat, dan stamina. Renovit Gold, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax.
Pemirsa, Polda Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan psikologi awal terhadap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan sadis terhadap kekasihnya YTR. Polisi telah melakukan tes psikologi permulaan bersama dengan tes urin yang menunjukkan hasil negatif narkoba. Polisian menjadwalkan tes kejiwaan yang lebih komprehensif untuk mendalami motif di balik tindakannya yang di luar kewajaran atau sadis. Tersangka kini ditempatkan dalam sel tahanan khusus di Polda Jabar yang dipantau CCTV untuk menjamin keamanan. Mana resinya? Penganiayaan oke ya? Tapi mana bahwa itu ngancam bagaimana ya? Bahwa ya, benar tak? Taufik Hidayat mengakui seluruh perbuatan penyekapan dan penganiayaan berat terhadap kekasihnya Yuvita yang dilakukan di bawah pengaruh minuman beralkohol setiap hari. Ia mengaku tindakan tersebut dilakukan akibat selalu cekcok dengan korban saat dalam pengaruh minuman keras. Wah, banyak kuat keuuhan. Dua kali kan dibobok. Mana resinya? Penganiayaan oke nya? Tapi mana bahwa cenah ngancam babeh mana nya? Baheula nya, bener tak? Dia cadi, mana teh baheula? Iya nak DC. Hah? Sampai akhirnya DC. Mikir naon gituan teh? Nyesel karek ayeuna geus nyesel. Tahun lagi alkohol 1 tahun tapi enggak gitu. Mikir naon mana teh? 3 tahun kan mana teh nyokap teh? 1,5 tahun. Kumaha disiksa pas nyongkel panon kumaha? Lain atuh nyongkel panon mana? Hah? Eta kunaon matana? Dicongkel panon. Terus di kumaha? Kunaon? Pakai naon? Sementara itu, Polda Jabar terus mendalami kasus dugaan penyekapan dan penyiksaan Yuvita oleh kekasihnya sendiri, Taufik Hidayat. Polisi juga masih membuka peluang adanya korban Taufik Hidayat yang lain. Pelarian Taufik Hidayat, tersangka penyekapan dan penyiksaan kekasihnya Yuvita yang masuk dalam daftar pencarian orang kepolisian resmi berakhir. Tim Resmo Polda Jabar berhasil meringkus tersangka di kawasan Gria Pesona, Kecamatan Ciparai, Majalaya, Kabupaten Bandung pada Selasa sore. Tim penyidik kemudian membuntuti pergerakan tersangka di wilayah Majalaya setelah mendeteksi sejumlah transaksi yang mengarah pada keberadaannya. Petugas pun memperketat pengawasan di lapangan untuk mempersempit ruang gerak pelaku. Pelaku langsung dibawa ke Polda Jabar pada Selasa malam. Usai menangkap Taufik Hidayat, polisi mengungkap masih banyak temuan yang harus digali dan disesuaikan lebih lanjut lantaran kondisi korban sebagai saksi yang belum pulih 100%. Polda Jawa Barat juga masih terus mendalami motif pelaku dalam melakukan penyekapan hingga penganiayaan terhadap kekasihnya itu. Selain itu, polisi juga masih membuka peluang adanya korban lain dari dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dari hasil keterangan pemeriksaan pada korban itu, dia pasti akan terungkap. Tapi kemarin kan polisi kan belum mengungkapkan, karena korban belum bisa digali sesungguhnya. Kenapa kok dia disekap selama 3 tahun ini? Apakah dia memang betul disekap dan diikat sehingga tidak berdaya untuk ngetok-ngetok keluar dari jendela atau dan sebagainya itu ya. Nah, justru kalau dari sini saya melihatnya ya Pak, ini pengalaman dan ini sangat diviralkan sehingga ini saya terima kasih pada media. Sehingga masyarakat yang lain bisa alert, bisa waspada ya Pak. Begitulah modus daripada suatu pelaku sekarang ini gitu ya. Zaman sekarang ini kejahatan banyak yang unik gitu Pak. Dari hasil visum et repertum terhadap korban sementara menyatakan bahwa bentuk luka yang dialami merupakan hasil kekerasan dalam waktu yang lama. Korban Yuvita hingga kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat guna memulihkan kondisinya. Tim TV One mengabarkan. Tersangka penyekapan dan penganiayaan Taufik Hidayat begitu keji menyiksa kekasihnya Yuvita di indekos. Kini korban tak berdaya dan dirawat di rumah sakit. Kami hadirkan ilustrasi grafis luka yang dialami Yuvita. Luka yang dialami Yuvita di mana wajah korban luka parah. Lalu mata korban juga sampai buta. Bibir korban dipukul menggunakan helm. Gigi korban pun rontok dihantam benda tumpul.
Selain itu, kedua tangan korban lebam serta bekas ikatan tali pun terlihat di tangan korban. Telapak tangan korban terbakar dan sekujur tubuh korban banyak luka sundutan rokok. Yuvita juga dipaksa untuk membuat tato di dada. Tulisannya adalah Yuvita Love Taufik dengan gambar wajah tersangka. Sementara itu di kaki korban terlihat adanya luka sayatan, juga adanya bekas ikatan karena disekap. Hal itu pun membuat korban sulit berjalan. Pasca penangkapan Taufik Hidayat, Polda Jawa Barat buka posko pengaduan bagi masyarakat. Posko ini dibuka untuk menampung laporan serta mendalami kemungkinan adanya korban lain yang belum melapor ke pihak kepolisian. Posko pengaduan yang dibuka Polda Jawa Barat didatangi oleh masyarakat yang mengaku menjadi korban Taufik Hidayat. Salah satu pelapor, Suganda, warga Garut, mendatangi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Jawa Barat, menyampaikan laporan terkait dugaan perampasan sepeda motor yang terjadi di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung pada tahun 2023 lalu. Saat itu Taufik Hidayat masih menjadi penagih utang. Motor saya disound pakai motor bis 4 DK warna putih, ya dikejar di Ranca Ekek, katanya mau dibawa ke kantor, kan masih ada permasalahan angsuran. Lalu di sana katanya mau dibawa ke kantor, lalu aku dibawa bukan ke kantor, malahan ke depan ruko yang kosong. Motor aman, mau padahal motor itu dibawa lari sama dia. Sama si Taufik. Kita buka konsultannya dan kami saat ini sudah memonitor di media sosial, namun secara fakta belum ada laporan sampai ke meja kami. Penyidik berupaya menelusuri kemungkinan adanya korban lain serta mengembangkan penyidikan terhadap berbagai dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pasca ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan korban YTR, sejumlah warga Cileunyi mendatangi TKP di Cinunduk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka pun prihatin dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya dan kedua mata pelaku didonorkan kepada korban. Saya sih pengennya gini, supaya adil ya. Ini kan kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya. Matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya punten ya, bukannya ini ya. Mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil. Kalau menurut saya sebagai dari warga ya alhamdulillah kalau pelakunya sudah tertangkap gitu kan. Karena kan ini kasus yang sangat bikin gempar gitu kan, bahkan nasional juga gitu. Nah mungkin harapan dari saya kalau pelaku dihukum seberat-seberatnya, terus kalau bisa itu matanya didonorkan ke korban, biar si pelaku bisa merasakan apa yang dirasakan korban itu seperti gimana sakitnya itu. Juga meminta kepada kepolisian menghukum mati atas penganiayaan tersebut. Dan saya juga meminta matanya itu didonorkan kepada korban. Bagus Pak, itu terima kasih kepada pihak Kapolda Jabar yang telah menangkap pelaku. Kalau bisa matanya didonorkan aja ke korban. Gebiar Tahun Baru Islam di sebuah sekolah madrasah di Kabupaten Demak yang dimeriahkan dengan aksi drum band menuai Anda masih bersama kami di Kabar Utama.
Pemirsa, petugas lapas narkotika kelas 2A Cipinang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 12 paket narkoba. Modus yang digunakan pelaku tergolong cerdik, yaitu dengan menyembunyikan barang haram tersebut di dalam makanan olahan cumi-cumi. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Cipinang, Edi Sigit Budiman menyatakan bahwa temuan ini berawal dari kecurigaan dan periksaan rutin yang ketat terhadap seluruh barang bawaan pengunjung yang akan masuk ke dalam lapas. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku yang merupakan seorang pengunjung ini nekat melakukan aksi tersebut karena tergiur iming-iming imbalan. Pelaku dijanjikan upah sebesar Rp500.000 jika barang haram tersebut berhasil lolos ke dalam lapas. Barang haram ini diduga kuat berasal dari seorang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Modus jaringan ini menggunakan sistem titipan melalui kurir sebelum kemudian dibawa oleh pengunjung untuk diserahkan kepada salah satu warga binaan di dalam lapas Cipinang. Dalam kasus ini, petugas mengamankan 2 orang untuk dimintai keterangannya. Seluruh barang bukti beserta kedua orang tersebut kini telah diserahkan ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut sekaligus untuk mengungkap jaringan utama di luar lapas. Pemirsa, gebiar Tahun Baru Islam di sebuah sekolah madrasah di Kabupaten Demak yang dimeriahkan dengan aksi drum band menuai kontroversi karena adanya sebagian peserta drum band memakai kostum mini dan memamerkan gerakan erotis. Aksi drum band yang diselenggarakan di sebuah sekolah madrasah di Embrangan, Demak, Jawa Tengah viral di media sosial dan menimbulkan kontroversi. Aksi yang diselenggarakan untuk memperingati datangnya Tahun Baru Islam menuai protes dan dinilai tidak mencerminkan nilai kesopanan. Puluhan grup drum band tampil dalam event tersebut dan mengenakan kostum mini serta menampilkan gerakan erotis. Menanggapi viralnya drum band tersebut, pihak sekolah menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf atas kelalaian tersebut dan mencederai peringatan Tahun Baru Islam. Menurut Kepala Sekolah, kegiatan yang sudah berlangsung sejak 16 tahun lalu biasanya hanya melibatkan peserta dari kalangan pelajar. Namun karena antusiasme masyarakat yang ingin berpartisipasi, tahun ini kegiatan melibatkan peserta dari masyarakat umum. Dari 26 peserta drum band, 23 diantaranya berasal dari masyarakat umum dan 3 grup peserta lainnya berasal dari pelajar. Mohon maaf atas viralnya video tersebut yang menimbulkan kontroversi. Untuk kejadian tersebut saya tegaskan bahwa peserta yang viral itu bukan berasal dari grup drum band pelajar, baik dari MTS MAN Meranggen maupun pelajar lainnya. Itu adalah berasal dari grup drum band umum atau Karang Taruna. Kementerian Agama Kabupaten Demak menyesalkan adanya kegiatan drum band kontroversial yang diselenggarakan di lingkungan sekolah tersebut. Selain telah mengklarifikasi dan menegur pihak sekolah, kegiatan yang dimaksud untuk syiar dan memperingati Hari Besar Islam tersebut dievaluasi untuk penyelenggaraannya. Tentang aturan-aturan mainnya, tentang cara berpakaian, cara penampilan, mereka akan tegur ke depan tahun yang akan datang akan mengevaluasi. Agar peristiwa serupa tak terulang, pihak sekolah diimbau untuk lebih selektif dan memilih peserta saat menggelar kegiatan serupa agar insiden serupa tak kembali terulang di kemudian hari. Dari Demak, Jawa Tengah, Samsul Ma'arif, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ia mengetahui siapa yang berada di balik aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ia pun memberikan peringatan kepada aktor di baliknya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-18 di Gorontalo pada Rabu kemarin. Acara ini dihadiri sejumlah pejabat, baik itu menteri dan kepala daerah. Saat memberikan sambutan, Presiden Prabowo Subianto menyinggung aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu lalu. Ia menyatakan mengetahui siapa yang berada di balik aksi tersebut dan memberikan peringatan.
Selatan, Saudara Andi. Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak apa, dia bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Presiden Prabowo menyatakan pihak-pihak yang menunggangi aksi unjuk rasa turut terlibat memberikan bayaran kepada peserta aksi. Dan ia pun memberikan peringatan kepada pihak-pihak tersebut. Dari Gorontalo, tim TV One mengabarkan. Sejumlah anggota DPR RI meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki sumber-sumber terpercaya setelah Presiden mengeluarkan pernyataan yang mengetahui siapa yang berada di balik demo. Para anggota Dewan pun menyayangkan adanya aksi yang seperti itu. Ya, menurut saya kan memang Presiden itu memang punya fasilitas lah, ya, instrumen untuk bisa mengetahui setiap dinamika yang terjadi di masyarakat. Jadi saya kira pasti Pak Presiden akan tahu kalau kemudian ada orang-orang yang dalam tanda petik memanfaatkan ya, aksi mahasiswa atau malah menunggangi gitu loh. Jadi tentu kita sangat menyayangkan kalau kemudian memang betul ada pihak-pihak yang membayar adik-adik mahasiswa itu. Beliau selaku Presiden memiliki informasi yang sumber-sumber informasi yang terpercaya. Namun demikian kita memberi makna pernyataan tersebut, memberikan isyarat bahwa mari kita melakukan kegiatan yang lebih produktif, mengutamakan kegiatan yang lebih produktif, sekaligus tetap menjaga stabilitas nasional, stabilitas politik, dan stabilitas keamanan. Karena syarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dua, yaitu terjaganya stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan. Itu mungkin pemaknaan. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin untuk pertama kalinya menyelenggarakan ajang penghargaan internasional ESG Governance Kadin bersama GAPPS International Awards 2026. Momentum pertumbuhan industri hijau di tanah air kini semakin diperkuat lewat ajang kompetisi ESG International Awards yang digelar oleh Komite Khusus ESG Governance Kadin Indonesia dengan dukungan lembaga internasional GAPPS. Penghargaan ini dibagi menjadi dua kategori utama, yakni dari segi tata kelola atau governance serta implementasi proyek nyata di lapangan. Untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme, tim penjurian ajang ini tidak hanya melibatkan tokoh lokal, melainkan juga melibatkan tim juri internasional dari berbagai negara. Ajang ini juga mendapat apresiasi tinggi dari Direktur Global Alliances for Project Performance Standards atau GAPPS, Tony Simmons, yang menyatakan bahwa negara lain seperti Australia dapat belajar banyak dari kreativitas dan kepemimpinan perusahaan Indonesia dalam melembagakan tata kelola ESG yang lebih substantif dan inovatif. Kadin Indonesia khususnya ada bidang pembangunan berkelanjutan dan ini komite khusus untuk ESG governance. Jadi memang award seperti ini tentunya kita lakukan ini baru pertama kali untuk bisa menggerakkan lebih banyak perusahaan yang sudah menerapkan ESG. Jadi ada dua kategori ya. Jadi tidak hanya dari segi yang sudah secara tata kelolanya, tapi juga dari segi project implementation-nya gitu. Jadi ada dua kategori itu. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pembantaran atau penangguhan terhadap mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pembantaran penahanan dilakukan karena tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023-2024 harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat sakit pada saluran pencernaan. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pembantaran penahanan dilakukan setelah penyidik menerima hasil pemeriksaan medis yang merekomendasikan Yakut menjalani rawat inap.
Pada hari Rabu kemarin, penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka Yakut didasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani perawat inap di RS Polri Kramat Jati. Menurut Budi, berdasarkan informasi dari tim medis, Yakut mengalami gangguan pada saluran pencernaan sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Meski status penahanannya dibantarkan, KPK memastikan proses penyidikan perkara korupsi kuota haji tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tim hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada tokoh berpengaruh yang diduga turut andil di balik keputusan penangguhan Roy Suryo dan T. Fauziah Tyasuma. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda berikut. Pemirsa, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo yakni Roy Suryo tetap mengajukan pra-peradilan kendati tak ditahan. Sidang perdana kasus ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo masih akan menunggu putusan pra-peradilan. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan di PN Selatan. Roy Suryo mengajukan pra-peradilan atas penangkapan oleh polisi sebelum dilimpahkan ke kejaksaan. Mas Roy, gimana kondisinya, Mas? Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, T. Fauziah Tyasuma atau Dr. Tifa, menyatakan siap menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Usai menjalani pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Dr. Tifa menegaskan telah menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi proses persidangan. Dr. Tifa menyebut perkaranya dan Roy Suryo diproses secara terpisah sehingga masing-masing memiliki tim pembela dan strategi hukum sendiri. Sebelumnya pihaknya juga sempat mengajukan permohonan pra-peradilan. Namun permohonan tersebut dicabut setelah kejaksaan memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap dirinya. Meski tidak ditahan, Dr. Tifa tetap dikenakan wajib lapor secara berkala selama proses hukum berlangsung. Sudah pelimpahan dari Polda Metro Jaya ke kejaksaan dan Tim hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada tokoh berpengaruh yang diduga turut andil di balik keputusan penangguhan penahanan Roy Suryo dan T. Fauziah Tyasuma. Lalu benarkah ada kekuatan politik atau figur berpengaruh di balik putusan tersebut? Atau penangguhan penahanan ini merupakan prosedur hukum yang lazim dan sesuai aturan? Penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa memasuki babak baru. Tim hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku menyebut ada sosok berpengaruh yang diduga berada di balik keputusan penangguhan Roy dan Dr. Tifa. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan saat menanggapi keputusan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ade menegaskan bahwa keputusan penangguhan tidak mungkin terjadi tanpa adanya pihak yang memberikan persetujuan. Namun saat ditanya siapa sosok orang kuat tersebut, Ade menuturkan bahwa Jokowi yang akan menyampaikan langsung kepada publik. Ade pun menilai kejaksaan seharusnya memberikan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan terkait alasan tidak dilakukannya penahanan terhadap kedua tersangka tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, mengatakan pihaknya telah berkonsolidasi dengan puluhan tokoh untuk menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan. Lalu benarkah ada kekuatan politik atau figur berpengaruh di balik keputusan tersebut? Ataukah penangguhan penahanan ini merupakan prosedur hukum yang lazim dan sesuai aturan?
Kabar utama akan kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, krisis solar di Surabaya, Jawa Timur membuat antrean truk terjadi di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Antrean panjang hingga 2 km ini terjadi sejak subuh. Antrian panjang truk pengangkut barang yang berburu solar subsidi terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya, Jawa Timur. Puluhan kendaraan truk pengangkut barang mengular hingga 2 km. Inilah suasana salah satu stasiun pengisian bahan bakar minyak di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Kamis pagi. Para sopir truk ini mengeluh antrian yang lama dan panjang hingga 4 jam hanya untuk mendapatkan solar. Antrian panjang terjadi akibat bermigrasinya kendaraan kelas menengah yang biasanya menggunakan solar non-subsidi ke solar subsidi. Warga pun berharap tidak ada kelangkaan solar akibat migrasi pengguna ini. Subuh tadi, Pak. Tadi subuh ya? Iya. Ini untuk apa? Antri apa? Anti solar. Di fully ya harusnya? Iya. Karena apa? Di daerah kenapa? Pak. Langka solar tadi di rest area antrinya panjang. Terus ke sini juga antri juga. Merepotkan, Pak ya? Harapannya gimana, Pak, sama pemerintah ini, Pak, soal solar ini? Ya, semoga ya jangan sampai ada kelangkaan lah, Pak, ini. Soalnya kan bisa menghambat aktivitas juga. Kenaikan harga BBM non-subsidi memberikan tekanan berat bagi pelaku industri, khususnya sektor transportasi dan logistik di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tidak hanya bahan bakar, kenaikan tarif fasilitas pelabuhan juga turut memperparah beban biaya distribusi barang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV1 mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Utama. Saat lagi Anda akan menyaksikan pesta sepak bola dunia bersama dengan Aurelia Zafira. Wakil kru bertugas, saya Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oleh Sarung Al-Samsi,